Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahman Nurhanisha Putri dengan NIM 02012822227343 dari kelas I mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, apa sih konsep Pancasila sebagai sistem etika itu? Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut dapat membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya. Pancasila dapat menjadi hal penting dalam sistem etika bagi masyarakat Indonesia sebagai rambun normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat sehingga pelanggaran atau hal buruk agar tidak terjadi di Indonesia. Konsep seperti ini dapat diterapkan dengan cara memahami, menghargai, dan menerima perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga perbedaan ras, agama, suku, bahasa, dan lainnya akan menjadi dorongan terciptanya sikap multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Alasannya Pancasila sebagai sistem etika. Salah satu contoh yang akan saya ambil adalah timbulnya sikap multikulturalisme pada generasi muda akan menjadi pilar penting bagi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kenapa sikap multikulturalisme harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia? Sikap toleransi, tolong-menolong, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, dan mengutamakan dialog saat terjadi perselisihan adalah maksud dari sikap multikulturalisme. Sikap multikulturalisme sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, karena negara kita ini memiliki keanekaragaman yang sangat beragam, sehingga banyaknya keanekaragaman tersebut memang bisa saja menimbulkan masalah atau konflik yang dapat membuat perpecahan pada masyarakat di Indonesia. Sehingga sikap saling menolong dan kebersamaan itu dapat menjadi kunci dalam menjaga persatuan masyarakat yang multikultural di Indonesia dan mengembangkan sikap cinta tanah air juga dapat menguatkan persatuan tersebut. Apa hubungan antara sikap multikulturalisme dengan pilar penting bagi pendidikan di Indonesia? Dalam sistem pembelajaran pendidikan multikultural juga menjadi peranan penting dalam membangun negeri yang jauh dari perselisihan yang timbul oleh banyaknya perbedaan yang ada. Menjadi tujuan yang penting dalam menjaga posisi sejajar antara peradaban dengan kebudayaan yang kemudian dapat membuat para generasi muda memperoleh pendidikan dan menghargai keanekaragaman yang ada seperti suku, agama, ras, dan bahasa. Jika kita mundur ke beberapa tahun yang lalu, kita dapat melihat bahwa pembelajaran pendidikan multikultural itu telah diterapkan pada masa Ki Hajar Dewantara. Sistem pembelajaran itu meredam segala masalah pandangan terhadap ras, agama, etnis, budaya, maupun bahasa. Melalui sistem pembelajaran tersebut, juga bisa mengembangkan sikap toleransi yang tinggi pada perbedaan yang ada di Indonesia. Dengan terciptanya sikap multikulturalisme yang baik, maka semua permasalahan yang terjadi tentang perbedaan akan semakin menyusut, dan demokrasi di Indonesia juga akan terselenggara dengan baik juga. Memang permasalahan tentang multikultural ini sudah sangat sering terjadi di Indonesia, yang biasanya ada di kalangan pelajar sampai kehidupan di masyarakat. Ditimbulkan karena adanya sikap kekanak-kanakan atau kurang dewasa dalam menyikapi permasalahan yang terjadi sehingga toleransi amat sangat rendah. Selalu merasa yang terbaik atau terhebat yang membuat permasalahan itu terus terjadi. Dengan adanya sikap multikulturalisme dalam diri masing-masing memang memberikan dampak baik serta membuat suasana di kalangan remaja maupun di lingkungan masyarakat akan aman, damai, dan tentram. Pentingnya sistem pembelajaran pendidikan multikultural di semua lembaga-lembaga pendidikan dapat memajukan terhadap perbedaan dan keanekaragaman dalam keberlangsungan toleransi dan sikap menjunjung tinggi pandangan terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia dan di dunia. Sistem pembelajaran
Pendidikan multikultural juga dapat menjadi jembatan perlintasan generasi muda agar terwujudnya pendidikan yang sempurna dan kebudayaan yang dapat sempurna dan berkebudayaan yang dapat menjadi pilar penting bagi pendidikan generasi muda di Indonesia saat ini. Contoh dari mencintai adanya perbedaan adalah sikap multikulturalisme sudah tertanam dalam diri. Salah satu contoh alasan lain adalah setiap generasi muda harus mencintai tanah air dalam diri masing-masing. Kemajuan teknologi merupakan cita-cita bagi berbagai negara, karena merupakan salah satu ciri kemajuan dari negara tersebut. Tetapi kita tidak bisa menghilangkan pengaruh buruk yang terbawa oleh kemajuan teknologi tersebut. Salah satu dampak kemajuan dari teknologi adalah arus globalisasi yang bisa saja masuk dengan bebas dalam negeri dan mampu memberikan dampak baik maupun buruk terutama terhadap para generasi muda. Para generasi muda yang sangat sering menggunakan teknologi dan mendapatkan dampak buruk dari arus globalisasi. Adanya arus globalisasi yang memungkinkan sikap cinta tanah air itu berkurang atau rendah pada kalangan generasi muda, sehingga memang globalisasi juga merupakan peranan penting dalam kurangnya realisasi sikap cinta tanah air pada generasi muda. Memang arus globalisasi itu bisa berakibat baik maupun buruk, sesuai masyarakat atau generasi muda itu menyikapi hal itu. Kita tidak bisa mencegah arus globalisasi itu masuk ke dalam negara karena majunya perkembangan teknologi. Tetapi masih banyak cara yang dapat kita lakukan agar arus globalisasi yang buruk tidak mempengaruhi sikap toleransi maupun sikap cinta tanah air pada kalangan generasi muda maupun masyarakat sipil. Salah satu cara yang mendorong wujud realisasi sikap tanah air, cinta tanah air, yaitu dengan cara melangsungkan pendidikan kewarganegaraan dan memperbanyak acara sosialisasi di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga banyaknya dari generasi muda yang mendapat ilmu, pengetahuan dari cara tersebut. Cinta tanah. Dengan demikian, memiliki sikap multikulturalisme memang sangat penting dan mampu menjadi pilar penting bagi masyarakat, apalagi bagi semua generasi muda di zaman sekarang, serta banyaknya dari masyarakat yang menaruh harapan kepada generasi muda yang akan membangun negeri ini di masa yang akan datang. Sehingga negara harus mempersiapkan pendidikan yang matang, terutama dalam membangun sikap yang baik dan sempurna agar semua harapan dapat tercapai sehingga negeri ini dapat sejahtera dan makmur. Serta sikap cinta tanah air juga merupakan salah satu contoh hal baik yang akan mendorong negeri ini jauh dari konflik. Sikap cinta tanah air juga salah satu implementasi nilai dari sila ketiga dalam Pancasila terhadap bela negara. Sekian, terima kasih. Segini saja video pembelajaran dari saya tentang Pancasila sebagai sistem etika. Jika ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.